Halo rekan-rekan peternak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peternak Indonesia. Kita berjumpa lagi ya bersama saya di channel Kandang Sultan Farm. Oke, hari ini saya akan berbagi perhitungan modal usaha ya untuk ayam petelur. Hari ini saya akan menghitung untuk pembelian bibit dan juga pakan ya, itu nyampai telur lah, intinya seperti itu, nyampai bertelur normal. Kemarin di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan kebutuhan tentang kandang ya, kandang pokok khususnya dari bajaringan, dan juga kebutuhan kandang baterainya. Berikut juga instalasi air minum dan tempat pakannya, semua saya sudah hitung lengkap ya di video saya selanjutnya. Hari ini saya akan meneruskannya untuk yang terakhir untuk pembelian bibit. Tapi sebelumnya ya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga itu aktifkan notifikasi loncengnya agar terus bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Oke, kita langsung saja ya rekan-rekan. Kita langsung saja menghitung pembelian bibit atau pulet untuk ayam petelur. Ya, sebelumnya kalau kita mau membeli bibit atau pulet itu kita harus mengetahui dulu ya di mana belinya, kepada siapa. Nah, kita harus cross check ya, 2 kali. Kita harus tahu itu recordingnya baik apa enggak itu. Dan juga kita nanti harus menanyakan itu recording vaksinnya ya. Biasanya kita beli kalau yang dari PT itu kita sudah ada recording vaksinasi ya, dari mulai TOC sampai bulet biasanya dikasih seperti itu. Nanti kita tinggal melanjutkan saja, itu ada recordingnya seperti itu. Nah, untuk pembelian pulet kita harus membeli yang bagus, maksudnya kita membeli di umur sekitar 13 sampai 16 minggu ya. Tapi saran saya beli yang 13 saja ya. Biasanya itu yang dari PT maupun bukan, tapi biasanya banyak pulet dijual di umur sekitar 13 minggu ya, seperti itu. Ya, hari ini saya akan menghitung untuk pembelian pulet umur 13 minggu. Kita akan membeli 500 ekor ya, sesuai dengan kapasitas kandang yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Oke, kita langsung saja ya. Sekarang harga pulet di masing-masing daerah tentu berbeda ya. Di tempat saya harga pulet rata-rata sekarang lagi murah, sekitar 4.200-an ya itu. Nah, ini per minggu itu 4.200 per minggu. Nanti kita tinggal dikalikan saja ya, 13 minggu dikali 4.200, jadi 54.600 harga 1 ekor pulet ini, 54.600 per ekor. Nah, kita akan membeli 500 ekor, kita tinggal dikali 500 ya. Dikali 500 berarti ketemu 27.300.000 ya. Ini untuk pembelian bibit saja ya, pulet umur 13 minggu. Kita harus menyiapkan uang 27.300.000. Nah, karena pulet umur 13 minggu itu kan masih panjang ya untuk bertelur ya, mungkin sekitar 7 sampai 10 mingguan itu untuk masih untuk bertelurnya ya. Jadi kita masih menunggu lama itu. Nah, dalam waktu menunggu lama kita juga nanti ada yang namanya nanti vaksinasi tentunya. Ada bisa vaksin Coryza masuk, triple, nanti NDI juga bisa. Ada pokoknya, biasanya kalau kita beli di recording di puleter nanti ada recording vaksinnya, kita tinggal melanjutkan saja vaksinasi itu ya. Nah, kita akan menghitung kebutuhan pakan dari umur 13 minggu sampai ke
umur saya mau hitung sampai ke umur 22 minggu ya. Biasanya umur 22 minggu itu sudah bertelur di angka 50% lebih ya, sekitar itu. Biasanya sudah sudah bisa menutup ya. Sudah bisa menutup untuk pembelian pakan. Tapi kalau untuk keuntungan kemungkinan belum ya, seperti itu. Oke, kita akan langsung menghitung aja ya. Jadi saya akan menghitung kebutuhan pakan umur 13 sampai umur 22 minggu. Ya, kita taruh saja ya, itu kita per ekor itu kita membutuhkan 1 on ya. Atau 100 gram tentunya seperti itu. Biasanya kan normalnya 120 gram. Nah, sekarang saya akan menghitung 100 gram saja ya. Kadang pun itu bisa kurang ya. Kalau umur 13 itu tidak nyampe segitu, mungkin sekitar 80 gram ya. Tapi saya akan menghitung di angka 100 gram total saja biar gampang ya, cari aman saja seperti itu. Nah, kemudian kita tinggal dikalikan saja ya. Berarti kalau 100 gram 0,1 ya dikali 500 ekor, jadinya itu kita ketemu 50 kilo ya. Nah, jadi kita per hari itu untuk kebutuhan pakan 500 ekor pulet itu 50 kilo, itu kurang lebih seperti itu. Jadi 1 karung ya, itu pas. Nah, itu satu karung itu 1 hari ya. Nah, kita akan menghitung kebutuhan untuk, berarti kalau 13 ke 22 berarti kita membutuhkan sekitar 9 minggu ya. Berarti kita tinggal dikali saja ya, 50 dikali 9 minggu. Kemudian kita juga dikali 7 hari, karena 1 minggu itu 7 hari. Nah, itu. Jadi kita dikali 7 hari biar nanti kita ketemunya langsung total ya itu. Jadi kita sudah ketemu sekitar 3150 kilo. 3 ton lah ya, 3 ton 150 kilo. Ini untuk kebutuhan pakan ya, dari umur 13 sampai ke 22, sekitar 3 ton lebih ini. Nah, kita dikali 3150 kilo, kita dikali untuk pembelian pakan grower ya, ini biasanya lebih mahal ya. Kalau di masing-masing daerah mungkin berbeda-beda. Di tempat saya harganya 6.800. Tinggal dikalikan sama 3.150. Jadi ketemunya 21.420.000. Ini untuk pembelian pakan ya itu. Nah, kita harus menyiapkan angka budget ya, maksudnya ini di angka 21.420.000. 21 jutaan lah, itu kita harus siapkan itu. Karena ini ayam makan terus ya, itu belum menghasilkan telur, ini capek juga ini melihara pulet. Oke, kita langsung selanjutnya yang itu untuk kebutuhan pakannya ya. Kemudian nanti kita akan membutuhkan juga untuk biaya obat ya, pengobatan pencegahan, dan juga nanti ada vitamin, kemudian juga ada vaksin tentunya seperti itu. Nah, kita anggarkan saja 1.500.000 itu cukup ya, asal tidak terkerang penyakit yang parah ya. Mungkin ini 1.500.000 untuk 500 ekor, anggarkan untuk biaya vaksin dan obat-obatan cukup. Nah, kita langsung kalikan saja ya, dari yang tadi kebutuhan pulet, kemudian pakan, kemudian vaksin dan obat-obatan. Nah, kita total semuanya jadi 50.420.000 ya. Kita bulatkan saja 50 juta lah ya, gampangnya seperti itu. Nah, rekan-rekan, jadi untuk pembelian bibit pulet populasi 500, kita harus menyiapkan budget sekitar 50 juta ya, lebih 50.420. Ini kalau hitungan yang sudah produksi normal nyampe 22 minggu ya biasanya. Tapi kan kadang ada yang lebih awal, kadang juga ada yang
mundur juga. Nah, ini kalau mundur juga kalian juga harus punya persiapan, mungkin sekitar budget sekitar 5 jutaan lagi mungkin bisa untuk persiapan takut mundur ya. Mudah-mudahan sih tidak seperti itu, asal kita bisa menjaga kebersihan kandang dan menguasai lah, itu namanya manajemen perawatan ya, agar ayam-ayam kita sehat tentunya seperti itu. Nah, secara keseluruhan ya kita sudah simpulkan ya, untuk permodalan populasi 500 ekor dari biaya kandang pokok ini khusus dari Bajaringan ya, kemudian kebutuhan baterainya juga dari galvanis, baterai kawat, instalasinya juga menggunakan nipel ya, itu minumnya. Nah, jadi ini sudah serba canggih ya, praktis lah seperti itu. Kita hitung-hitung yang dari video saya sebelumnya itu ternyata kita membutuhkan untuk 500 ekor budget sekitar 100 juta ya itu. Wah, luar biasa ini. Ternyata besar juga ya. Pembelian bibit bulat dengan kandangnya itu sama ya, 50-50, ternyata 100 juta ini. Oke rekan-rekan, itu adalah sedikit gambaran untuk modal usaha ya, untuk usaha ayam petelur khususnya seperti itu. Nah, ini untuk populasi sedikit saja ya, hanya sekitar 500 ekor. Nah, kita membutuhkan uang total sekitar 100 jutaan lebih ya, bisa seperti itu. Nah, untuk mau yang melihara 1000 ekor ya bisa tinggal dikalikan 2 kali lipat gitu. Ini untuk populasi 500 ekor menggunakan kandang Bajaringan, baterainya dengan galvanis ya, tentunya seperti itu. Oke rekan-rekan, dari saya mungkin cukup sekian. Semoga video ini bisa membantu rekan-rekan semua, dan ini bisa menjadi gambaran ya untuk mempersiapkan modal kita ya, kalau kita mau melihara ayam. Nah, kita sudah tahu perhitungannya seperti ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak Indonesia.